Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Andani, NIM 180301156. Saya dari kelas Hama Penyakit Tanaman 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbanyakan lalat tentara hitam Hermetia illucens atau biasa dikenal dengan Black Soldier Fly atau BSF. Dalam perbanyakan lalat BSF ini ada beberapa tahapan penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah penyediaan telur, kemudian yang kedua adalah pemeliharaan larva, kemudian ada pemeliharaan pupa, dan terakhir yaitu pemeliharaan imago lalat BSF. Adapun tahap pertama yaitu tahap penyediaan telur lalat BSF, kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa membeli dari online shop atau di tempat budidaya lalat BSF, atau yang kedua kita mencari atau memikat lalat BSF untuk datang dan bertelur di media yang kita sediakan. Adapun media untuk pemikat dari lalat BSF yaitu dengan menggunakan fermentasi dedak. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat fermentasi dedak adalah yang pertama, dedak 5 kg, kemudian air 1 liter, kemudian M4, kita bisa menggunakan M4 1 tutup botol atau bisa diganti dengan 1 botol Yakult. Kemudian ada gula pasir 5 sendok makan, dan terakhir bahan yang kita gunakan adalah Royco 1 saset. Adapun alat yang kita gunakan yaitu baskom sebagai wadah. Kemudian ada plastik yang berukuran 5 kg sebanyak 3 buah untuk tempat fermentasi. Adapun cara pembuatan fermentasi dedak, yang pertama kita larutkan M4 dengan air 1 liter dan ditambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian campurkan dedak dengan Royco, aduk hingga merata. Dan yang ketiga, kita campurkan larutan M4 dengan dedak dan kita aduk dengan rata. Yang keempat, setelah dedak tadi merata, kita masukkan ke dalam plastik dengan masing-masing dari plastik tersebut beratnya sama. Kelima, pastikan tidak ada udara di dalam plastik, lalu ikat plastik dengan erat. Keenam, kita taruh plastik tersebut di tempat yang teduh, tunggu hingga 3-5 hari, atau bisa kita tunggu sampai plastik itu mengembang. Ketujuh, apabila plastik sudah mengembang dan menimbulkan bau seperti bau tape, maka fermentasi berhasil. Adapun cara pengaplikasian fermentasi untuk mendapatkan telur BSF, yaitu pertama, siapkan fermentasi dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian taruh di atasnya daun pisang atau kertas nasi dan taruh di tempat yang teduh. Tunggu hingga 3-5 hari atau hingga ada lalat BSF betina yang sudah menelur. Biasanya lalat BSF akan bertelur di sekitaran wadah atau di sekitaran daun pisang yang kita sediakan tadi. Telur yang sudah kita dapatkan tadi akan menetas 1 hingga 2 hari, kemudian ia akan hidup menjadi larva di media yang kita sudah sediakan tadi. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pemeliharaan larva. Pada tahap ini kita bisa menyediakan biopon sebagai fasilitas atau tempat tinggal larva lalat BSF. Selain itu, kita juga harus menyediakan pakan untuk pertumbuhan larva. Penempatan atau penyimpanan biopon harus dalam keadaan yang teduh dan lembab. Hal ini karena larva tidak menyukai pencahayaan yang berlebihan. Pakan alternatif yang biasa digunakan dalam pemeliharaan larva BSF ini adalah sampah organik yang sudah dihaluskan terlebih dahulu agar memudahkan larva untuk memakannya. Pada tahap perkembangan larva inilah mereka menyimpan cadangan lemak dan protein hingga cukup bagi mereka untuk berpupa sampai menjadi lalat. Kemudian menemukan pasangan, kawin, dan bertelur bagi lalat betina sebelum akhirnya mereka mati. Setelah melalui 5 fase larva atau 5 instar, larva tersebut sampai ke fase prepupa.
Umur larva biasa mencapai 12-13 hari sebelum menjadi prepupa. Setelah menjadi prepupa, maka larva akan memisahkan diri dari kumpulan larva lainnya. Maka dari itu, di satu sisi biopon kita harus membuat kemiringan bidang sekitar 45 derajat sebagai jalan keluarnya prepupa dari biopon. Ciri-ciri larva yang sudah menjadi prepupa bisa dilihat secara visual dengan berubahnya warna kulit dari larva yang awalnya putih kekuningan menjadi hitam gelap. Umur prepupa sebelum menjadi pupa sekitar lebih kurang 12 hari. Tahapan ketiga yaitu pemeliharaan pupa. Pupasi merupakan proses transformasi dari pupa menjadi lalat. Tahap pupasi dimulai saat prepupa menemukan tempat yang cocok untuk berhenti beraktivitas dan menjadi kaku. Supaya proses pupasi berhasil, sebaiknya tempat memiliki kondisi lingkungan yang tidak banyak mengalami perubahan, atau dapat dikatakan tempat yang selalu hangat, kering, dan teduh. Tahapan pupa berlangsung selama 6 hari. Dan terakhir, tahapan keempat yaitu pemeliharaan lalat BSF. Pupasi berhasil ditandai dengan keluarnya lalat dalam pupa. Setelah keluar, lalat dapat hidup sekitar 1-2 minggu saja. Lalat akan mencari pasangan, kawin, dan bertelur bagi betina dalam waktu yang cukup singkat. Saat menjadi lalat, BSF tidak makan dan hanya butuh sumber air dan permukaan yang lembab untuk menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi. Pada fase hidup ini, yang terpenting adalah tersedianya cahaya alami yang cukup dan suhu yang hangat, sekitar 25 derajat hingga 32 derajat Celcius. Lalat jenis ini memilih melakukan perkawinan di waktu pagi hari yang terang. Setelah itu, lalat betina mencari tempat yang cocok untuk meletakkan telurnya. Adapun tempat tinggal yang dapat digunakan untuk pemeliharaan lalat ini ialah jaring-jaring yang memiliki lubang yang halus yang dibentuk persegi panjang atau bentuk lainnya yang biasa disebut sebagai lob cake. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.